sounds funny, but I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see, I beg, stole, and I borrow. One music, I'm easy like Sunday morning. Yeah, yeah. I'm easy. I miss you like Sunday morning. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali di acara sosialisasi penerimaan mahasiswa baru di Institut Seni Indonesia Denpasar periode tahun 2022. Di kesempatan malam hari ini saya akan menyapa telah hadir di studio Bapak Wakil Dekan 1 Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Denpasar yang saya hormati Bapak Dr. I Gede Yudarte, SSK MSI. Selamat malam Pak D. Selamat malam Bu Tisna. Punapi Gatra becek-becek. Sehat-sehat selalu nggih. Ye. Hadir pula di tengah-tengah kita Profesor anyar kita Ibu Profesor Dr. Nimade Rwastiti SST MSI. Selamat malam Ibu, selamat datang di studio Media Rekam ISI Denpasar. Kemudian saya juga kehadiran Bapak Koordinator Prodi di Karawitan, Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Denpasar, Bapak Inyoman Karyase SSN MSN yang akrab dipanggil dengan Pak Kader ya. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak Inyoman Karyase, selamat datang di studio Media Rekam. Jadi untuk kesempatan malam hari ini serangkaian dengan kegiatan sosialisasi penerimaan mahasiswa baru di Institut Seni Indonesia Denpasar, kami ingin mengulas lebih dalam dan lebih detail mengenai apa-apa saja yang bisa kita informasikan kepada adik-adik siswa-siswi SMA, SMK Sebali sehubungan dengan kegiatan penerimaan mahasiswa baru. Nih kalau ada yang mau mendaftar harus bagaimana, itu kira-kira Pak WD mungkin bisa memberikan informasi kepada adik-adik siswa-siswi SMA, SMK seputar Bali dan seluruh Indonesia bahkan, karena bisa diambil dari SN maupun SB MPTN nggih, Bapak. Silakan Pak Wakil Dekan 1. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi selamat malam pemirsa semua yang berbahagia. Berbahagia sekali malam ini kita bisa bersama-sama di sini untuk melihat bagaimana proses penerimaan mahasiswa baru di Institut Seni Indonesia Denpasar, khususnya di Fakultas Seni Pertunjukan. Jadi baik, pada malam hari ini saya juga didampingi oleh beberapa orang korprodi yang nantinya akan secara khusus memberikan informasi berkenaan dengan sistem penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan pada masing-masing prodi. Walaupun ini dilakukan secara bersama, tapi masing-masing prodi dia punya semacam sistem nantinya ketika mereka ingin mendapatkan calon-calon mahasiswa yang betul-betul mempunyai kualitas, talenta dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kita semua, baik orang dari lembaga maupun dari mahasiswa seperti itu. Nah baik, sebelum itu mungkin bisa saya memberikan bayangan sedikit tentang keberadaan fakultas kami, Fakultas Seni Pertunjukan. Jadi Fakultas Seni Pertunjukan itu adalah salah satu bagian dari fakultas yang terdapat di Institut Seni Indonesia Denpasar. Selain Fakultas Seni Pertunjukan ada juga Fakultas Seni Rupa dan Desain. Jadi secara umum di Fakultas Seni Pertunjukan itu kita terdapat di 5 program studi, 5 program studi yang jadi pilihan nantinya kepada adik-adik calon mahasiswa yang berminat. Jadi adik-adik bisa berminat berbagai bidang studi, bidang seni. Jadi ada program studi tari, bagi yang berminat untuk belajar tari secara mendalam, secara baik tari Bali maupun yang bersifat tari modern, klasik dan sebagainya, tradisi dan kreasi. Terus ada program studi seni karawitan bagi calon mahasiswa yang
memiliki minat di bidang seni kerawitan, tadi kerawitan Bali, mungkin musik-musik tradisional lainnya juga, ada Jawa, Bali, Lombok, mungkin itu bisa nanti masuk ke program studi seni kerawitan. Dan juga ada program studi seni pedalangan. Jadi bagi calon mahasiswa yang memang mempunyai bakat talenta di bidang seni pewayangan, pedalangan seperti itu. Dan juga ada program studi pendidikan seni pendidikan. Nah, yang dulunya dikenal dengan Senda Tasik. Jadi pada program bagi adik-adik yang ingin menjadi guru seni nantinya ya, guru seni, ada guru seni pendidikan baik di bidang tari, musik maupun teater nantinya drama. Itu nantinya bisa masuk ke program studi itu, memilih program studi itu. Program studi seni pertunjukan ya? Program studi pendidikan seni pertunjukan. Jadi seni pertunjukan. nanti outputnya adalah berupa mereka adalah guru-guru seni yang akan mengajar di sekolah-sekolah umum. Diarahkan untuk menjadi guru seni. Guru-guru seni, ya. Terus yang terakhir adalah program studi seni musik. Jadi adik-adik yang memang memiliki minat atau bakat bidang seni musik, jadi bisa masuk ke program studi seni musik nantinya. Jadi mahasiswa kita sekarang ini di semua program studi itu sudah berasal dari berbagai daerah, tidak hanya dari Bali. Jadi dari berbagai provinsi di Indonesia sudah ada masuk, dari Lampung sudah ada, Kalimantan, dari Lombok, dari Sulawesi, ada dari NTT juga di bidang musik, di prodi musik justru banyak mahasiswa yang dari daerah-daerah NTT itu masuk ke timur ya, masuk ke ISI Denpasar. Nah, itulah gambaran umum tentang keberadaan prodi-prodi yang ada di program di Fakultas Seni Pertunjukan. Mungkin itu secara umum dulu, Bu Trisna, mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang baik. Terima kasih Bapak Wakil Dekan 1, Niki sudah memaparkan secara detail sekali ada 5 prodi di Fakultas Seni Pertunjukan dan berbagai keunggulan-keunggulannya. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa dengan adanya program penerimaan mahasiswa baru melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri ataupun melalui seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri itu terbuka kesempatan luas bagi adik-adik di seluruh Indonesia terutama ya Bapak untuk mendaftarkan diri. Jadi jika memang memiliki bakat atau minat seni untuk menjadi pencipta, pengkaji maupun penyaji seni, nah disilakan untuk langsung mengecek di website Institut Seni Indonesia Denpasar di www.isi-dps.ac.id. Dan kita akan beralih langsung ke Ibu Prof. Ruwastiti yang dalam kesempatan hari ini mewakili Prodi Tari selaku koordinator Prodi di jurusan Tari, Ibu. Mungkin bisa disampaikan Ibu keunggulan dari Prodi Tari, kemudian kelulusannya seperti apa, output atau luarannya untuk di masyarakat seperti apa. Bisa diceritakan sedikit Ibu? Baik Mbak Trisna, terima kasih atas kesempatannya. Pada saat ini kami dari Prodi Tari ingin menginformasikan kepada adik-adik, kepada para orang tua juga, karena kebetulan sekarang itu kami di Tari sudah melaksanakan program MBKM 100%. Jadi ini akan membuka peluang kepada adik-adik yang ingin melanjutkan studi di tari itu tidak hanya sekedar menjadi koreografer, tidak hanya sekedar jadi penyaji, tidak hanya sekedar jadi pencipta, tetapi dengan adanya MBKM ini adik-adik yang akan masuk ke prodi tari itu akan bisa nanti yang mungkin barangkali yang ingin menjadi pengusaha di bidang tari, pengusaha di bidang kerajinan pakaian gitu ya. Jadi nanti adik-adik ini akan bisa memilih magang di tempat-tempat yang mereka inginkan. Jadi kedepannya itu adik-adik yang masuk ke tari itu akan banyak sekali bisa membuka peluang atau mendapatkan pilihan, pilihan profesi yang diinginkan, betul. Ya, selain sebagai penari profesional, sebagai koreografer, sebagai peneliti, sebagai pengkritisi gitu, dan sebagai pengusaha di bidang hal-hal yang terkait dengan
seni pertunjukan tari khususnya. Baik. Jadi ini barangkali hal yang baru yang bisa kami informasikan kepada adik-adik dan kepada para orang tua ya, yang tentunya juga pasti menginginkan anak-anaknya itu kedepannya akan menjadi orang yang sukses gitu. Iya betul. Jadi mengarahkan anak-anaknya atau anak-anak didiknya untuk lebih mencari informasi tentang pendidikan seni yang ada di isi Denpasar, Ibu. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa program MBKM ini 100% sudah dijalankan. Sudah 100% kami. Berarti tidak ada yang reguler lagi ujian. Sudah tidak. Luar biasa ya di Prodi Tari. Jadi kami sudah siapkan mitra dari berbagai kalangan. Ada yang memang organisasi kesenian, mungkin adik-adik yang ingin program independen, ingin menjadi koreografer yang hebat. Udah itu kita punya mitra juga, ada yang kursus-kursus tari, barangkali adik-adik ingin memiliki kursus tari ke depannya. Baik, memiliki sanggar ya. Betul. Jadi sudah itu ada juga mitra yang memberi mereka peluang untuk menjadi periset yang unggul nantinya dan lain sebagainya. Melakukan riset dan penelitian ya Ibu. Wah luar biasa sekali. Jadi dari 8 skema yang ada itu berarti sudah ada diambil oleh masing-masing mahasiswa untuk. Jadi ada yang magang, ada yang studi atau proyek independen itu sendiri, kemudian ada yang riset juga ya Ibu. Luar biasa sekali di Prodi Tari ya. Baik, saya akan beralih sementara ke Bapak Koordinator Prodi saya yang ganteng dan luar biasa ini. Bagaimana Pak Koprodi dari Prodi Karawitan, bisa diceritakan mungkin program-program apa saja yang menjadi unggulan di Prodi Karawitan khususnya? Kan kita ketahui bersama bahwa banyak sekali adik-adik mahasiswa, terutama mahasiswa ya, cenderung lebih banyak yang laki-laki kalau di Karawitan. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Koprodi. Ya, terima kasih Bu Tisna. Selamat malam para pemirsa CTV dimanapun Anda berada. Om Swastiastu. Berkait dengan acara hari ini saya sampaikan bahwa di Prodi Karawitan kita akan belajar tentang karawitan, untuk gamelan, dari gamelan tradisi golongan tua sampai ke kontemporer. Jadi selama 3,5 tahun ya, kalau ini tadi sudah didahului oleh Pak Bu Prof yang menyampaikan bahwa kita sudah semuanya menjalankan kurikulum MBKM 100%. Jadi mahasiswa itu sampai semester 4 akan digodok di prodi sendiri. Nah, kita akan belajar tentang penalaran, praktek gamelan dari gamelan golongan tua, baru, madya hingga baru, dan bahkan mungkin gamelan-gamelan yang bisa diciptakan berikutnya nanti. Karena ini kita akan mengasah penalaran juga tentang suti-suti, sehingga nanti dia bisa menemukan bikin gamelan sendiri dengan daya penalarannya itu. Jadi di semester 4 itu, setelah itu di semester 5 mereka juga diarahkan untuk mendukung kompetensinya dengan belajar di lintas prodi. Ya, di lintas prodi itu di luar fakultas. Jadi kita di Fakultas Seni Pertunjukan akan belajar di Fakultas Seni Rupa dan Desain. Jadi mereka untuk menambah pengetahuan dan kompetensinya di bidang seni pertunjukan khususnya karawitan, mereka juga belajar di bikin di FTV, mungkin bisa bikin video, bikin animasi, apapun yang tentang berkait dengan kompetisinya ini. Jadi jangan ragu lagi. Nah, kita selama ini mahasiswa kami yang diisi itu ya tadi dibilang cowok tidak, bahkan ada cewek Bu semua. Cowok tapi lebih dominan. Lebih dominan. Ada tapi ada ceweknya. Ini sudah menunjukkan emansipasi bahwa gamelan itu tidak hanya milik orang cowok saja. Nah, jadi khusus ke program MBKM kami sudah bermitra dengan sanggar-sanggar yang sudah punya nama bagus. Nah, misalnya Canggar Cudemani yang terakreditasi ya kita juga sudah akreditasi A begitu. Jadi dan lulusan itu kita dinanti oleh masyarakat karena
pemerintah juga mendukung dengan program-program seperti PKB, Bali Jani, Bulan Bahasa. Orang-orang Karawitan dan kita di seni pertunjukan selalu terlibat semuanya untuk mendukung program pemerintah, program desa nantinya pasti melibatkan orang-orang kita. Gitu. Jadi dari Prodi Karawitan khususnya, ya, karena juga di komunitas-komunitas sekarang ini banyak kali lomba-lomba, lomba dari anak-anak, lomba mengenang, lomba menari dengan lomba main riong, itu banyak sekali ada lomba-lomba, dan itu yang membuat kita selalu kebanjiran mahasiswa. Nah, mahasiswa Prodi Karawitan biasanya kita menerima 2 kelas. Nah, 2 kelas itu hampir 80 orang. Nah, dengan adanya 3 jalur ini, jalur SN, SB, dan Mandiri, jadi kita punya kuota nih. Kuotanya yang SN itu 30% atau setara dengan 24 orang. Yang jalur SB-nya, masuk seleksi bersamanya itu 40%, itu sekitar 32 orang. Setelah itu Mandiri juga 24 orang. Lebih jadi sedikit jalur berarti, ini Pak, ya? sama 30, 40, 30. Jadi 100. Itu seleksinya kita akan menerima ya, maksimal sekali itu 80 orang. Jadi mungkin ini terkait dengan apa yang dipaparkan oleh Pak WR1 kemarin. Setelah kami melakukan sosialisasi juga bahwa disarankan untuk mengikuti SN terlebih dahulu, kemudian baru ke SB, baru kemudian ke Mandiri, karena lebih banyak katanya cenderung memilih di Mandiri. Katanya ya Bapak. Sedangkan kuota itu disiapkan banyak di SN maupun di SB. Gitu. Jadi kembali SB lagi yang terbanyak. Iya, kembali kami garis bawahi bahwa Bapak Ibu juga adik-adik siswa-siswi SMA SMK yang ingin melanjutkan ke ISI Denpasar mungkin bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi melalui seleksi nasional maupun seleksi bersama. Karena kuotanya lumayan banyak ya Pak? Ya, lumayan banyak. Ada 30, 40, 30 ya. Jadi kalau semuanya numpuk di Mandiri akan terjadi persaingan yang cukup ketat ya. Nantinya. Maka dari itu kami menginformasikan sekali lagi bahwa adik-adik disarankan untuk mengikuti SN, seleksi nasional, seleksi bersama, dan jika tidak lulus di kedua tahap itu baru masuk ke tahap Mandiri, mendaftar melalui jalur Mandiri. Ya, seperti itu nggih Bapak. Kira-kira seperti itu ya. Terkait dengan MBKM Bapak Punapi, kegiatannya seperti apa? Sudah berjalan dengan kemarin kita punya mitra itu 36 mitra. 36. Dari 67 mahasiswa yang mengikuti MBKM. Jadi ini tersebar, ada di Bali, banyak di Bali, juga ada tadi disampaikan ada di Lombok juga. Mahasiswa di Lombok, kita mencari mitra di Lombok untuk mengembangkan seni budaya di Lombok juga. Di luar Bali kayaknya banyak. Juga ada di Lampung. Juga ada, kan ada diaspora orang Bali di Lampung, juga di Sulawesi. Nah, jadi mereka sangat ditunggu-tunggu di sana kiprahnya, antusias sekali ya Pak. Antusias sekali, bahkan mereka meminta lagi kalau ada model seperti ini tahun depan saya mohon dikasih gitu. Saya kira memang itu betul ya. Jadi sanggarnya sangat antusias menerima mahasiswa ya. Mungkin sama juga di tempat-tempat di teman yang lain, karena mereka memang dibutuhkan di masyarakat begitu. Mungkin ada sedikit pertanyaan dari para pemirsa kita, para penonton, karena kan apa sih sebenarnya program MBKM ini, kenapa bisa mahasiswa itu diarahkan ke sanggar atau ke mitra? Karena salah satunya kan mengambil skema studi atau project independen, berbeda dengan yang mungkin ngambil project magang mungkin, atau mungkin yang riset. Jadi masing-masing skema itu bisa Anda pilih sendiri, dan ini dimulai dari semester 7 nggih Bapak nggih? Semester 6 sebenarnya. Semester 6. Hari ini kita akan memasuki semester genap, semester 6 kita akan membawa ke yang ini akan dimulai dari semester 6 ke semester keluar kampusnya. Tadi saya keluar kampus. Baru sampai di semester 5 yang di lintas prodi. Setelah itu semester 6 mereka lagi di luar kampus dengan setara dengan 20 SKS loh. Itu banyak 20 SKS. Setelah itu semester 7 juga 20 SKS. Mereka di tempat di
langsung di dunia kerja. Ya, Istilahnya Pak Menteri kan berenang di lautan bebas gitu. Ya. Tidak di kolam renang. Jadi lagi. menciptakan entrepreneur Ya. baru seperti Ya. yang Ibu Betul. sampaikan Ya. tadi ya, Bu Juga, Prof ya. Ya. Baik, jadi perbincangan kita ini cukup menarik ya. Saya kira masih banyak yang bisa kita gali. Mungkin Pak Wakil Dekan 1 bisa menambahkan sedikit Bapak Iya. hal-hal yang masih kurang mungkin tadi disampaikan. Baik, jadi berkaitan dengan sistem penerimaan kan sudah kita bahas, mungkin kemarin sudah dibahas oleh Pak Satu dengan Pak Dekan juga. Iya. Jadi ada 3 jalur itu ya, jalur SNMPTN, SBMPTN, dan mandiri. Jadi para calon mahasiswa, adik-adik para calon mahasiswa jangan berkecil hati kalau tidak lulus pada tahap pertama, yang di jalur 1, jadi bisa lagi mengulang pada jalur berikutnya sampai pada Mendaftar tahap di mandiri. SB. Ya. Ya. Apalagi punya prestasi yang kita inginkan, kita ingin para mereka yang punya talenta dalam bidang itu, sehingga bisa menumbuhkan dan mengembangkan talenta Iya, di betul. kampus di sini Pasar. Ya. Nah, berkaitan dengan MBKM, selain mereka ikut program MBKM di kampus, jadi beberapa orang mahasiswa juga ikut program MBKM yang dilaksanakan di pusat. Nah, jadi dalam beberapa tahun terakhir ini ada mahasiswa dari ISI Denpasar juga berhasil lolos untuk pelaksanaan MBKM yang ada di pusat, khususnya di bidang kampus mengajar atau mahasiswa mengajar. Jadi ada baik. dalam salah satu program ada asistensi mengajar seperti itu. Nah, pada tahun ini ada 2 orang mahasiswa dan dari Perumusan Seni kurikulum Musik sudah lolos untuk ikut program kampus mengajar dan dilaksanakan oleh Dikti. Nah, di sana mereka justru mendapat insentif juga, mendapat pengalaman langsung mengajar di masyarakat. Kalau boleh Jadi, tahu di mana itu Pak ngajarnya? Mereka satu mengajar untuk tahun ini, satu mengajar di Jawa Tengah tempat lokasinya, dan 1 orang lagi ada di Asdinam Pemecutan. Jadi 2 anak itu berhasil lolos dalam seleksi yang dilaksanakan secara nasional, dan mereka langsung mendapatkan pengalaman mengajar di sekolah-sekolah. Jadi langsung mengaplikasikan ilmunya Ya, ya Pak ya. dan itu nanti akan diakui juga 20 SKS sama dengan program-program yang lainnya, akan ada konversi. Jadi, silakan nanti adik-adik yang nantinya kalau kuliah di sini juga tidak tertutup kemungkinan juga mendapat pengalaman seperti itu, yang Iya, seperti betul. yang sudah dicapai oleh kakak kelasnya memang- yang ada di sini. Jadi selain MBKM yang dilaksanakan secara di kampus lembaga juga bisa ikut program MBKM yang dilaksanakan oleh pusat. seperti Iya. itu. Ya. Iya, jadi memang arahan dari Mas Menteri itu sendiri kan memang menciptakan entrepreneur, ya tidak tertutup kemungkinan kita di bidang seni pun harus menghasilkan anak-anak yang memang sudah siap terjun ke lapangan, kentennya Ibu Prof. Ya, saya kira memang bagus sekali, dan memang program MBKM itu juga macam-macam, ada seperti tadi lintas prodi, kemudian lintas universitas ada juga ya Pak ya. Saya kira ada yang dikirim ke universitas mana untuk belajar, misalnya pertukaran pelajar. Iya, seperti pertukaran pelajar seperti itu Pak ya. Itu, ya. Memang ada program seperti itu, dan tahun lalu kita sudah meloloskan 1 sebenarnya 1 orang. Memang karena kita belum memiliki lembaga untuk mengelola itu, jadi kasihan sekali. Artinya kesempatan itu hilang cuma jadinya. Nah, namun sekarang kita sudah punya lembaga internasional di kampus yang nantinya bisa memfasilitasi untuk mereka yang ikut dalam program pertukaran belajar. Iya, betul. Baik tingkat nasional maupun internasional. Iya. Nasional. Jadi banyak sekali keuntungannya kalau mau sekolah di ISI Denpasar itu. Bisa langsung terjun ke masyarakat, mengaplikasikan ilmu, kemudian ada juga bisa lintas universitas. Jadi misalnya dari seni mungkin ada yang mau belajar tentang teknik juga tidak ada tertutup kemungkinan ya Pak ya. Jadi bisa menambah ilmunya itu bisa mendukung kompetensinya, Iya, betul. Ya. Jadi seperti itu. Nah, hal-hal seperti inilah yang sebenarnya diharapkan oleh Menteri Pendidikan kita, bahwa kita harus menghasilkan anak-anak didik yang memang siap terjun ke lapangan. Jadi apa yang didapatkan selama di kuliah di kampus ISI Denpasar tidak melulu hanya berupa teori ataupun praktek, tapi juga bagaimana penerapannya untuk berada di luar kampus seperti itu. Namanya juga Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi seperti itu. Kira-kira
Ada yang mau ditambahkan kembali, Bapak Ibu? Mungkin ada hal-hal lain yang ingin disampaikan? Iya, tadi kan kita, maaf saya menambahkan, Ibu sudah menyampaikan bahwa kompetensi itu tidak sebagai misalnya penyaji, pencipta, pengkaji, betul, dan juga didukung dengan kewirausahaan. Nah, ini yang jadi entrepreneur tadi yang kita sebutkan. Betul. Kita sebut dengan kewirausahaan. Betul, betul. Nah, ini yang lebih digalakkan lagi supaya menumbuhkan entrepreneur baru di bidang seni. Ya. Betul. Kan ini juga bisa menambah nambah penghasilan, menambah lapangan pekerjaan bagi banyak sekali teman-teman yang masih menginginkan lapangan pekerjaan tuh dengan kami ini nanti akan memberikan pekerjaan baru bagi mereka. Betul. Jadi sekali lagi kami informasikan untuk Bapak Ibu maupun adik-adik siswa-siswi di seluruh Indonesia yang sedang menonton maupun ada yang berminat untuk datang ke ISI Denpasar, bisa klik terlebih dahulu di www.isi-dps.ac.id untuk mengetahui lebih banyak informasi-informasi tentang pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru periode tahun 2022. Dan nanti jika Anda memang akhirnya bergabung dengan kami semua di sini, Anda akan bertemu dengan para dosen-dosen ini. Jadi semua ini adalah para dosen di ISI Denpasar yang sangat-sangat kompeten dan sangat ahli di bidangnya masing-masing. Saya sangat apresiasi kedatangan Bapak Ibu semua di Studio 1 Media Rekam ISI Denpasar, Pak Wakil Dekan 1 Fakultas Seni Pertunjukan, Bapak Koordinator Prodi dari Karawitan, kemudian Ibu Koordinator Prodi dari Prodi Tari. Terima kasih banyak. Untuk segmen 1 saya kira kita akan tutup dan kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Namo Buddhaya, Rahayu. Salam sehat untuk kita bersama. Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Institut Seni Indonesia Denpasar. Kita kukuhkan pelaksanaannya melalui event Pangurip Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Institut Seni Indonesia Denpasar. Jadi bertujuan untuk mempertemukan dunia usaha, dunia industri, dan ekosistem seni dan juga ekosistem ekonomi kreatif yang akan bergandengan dan bersinergi dengan ISI Denpasar dalam mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul. Jadi kami menyiapkan 7 program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebagai pilihan bagi mahasiswa semester 7 di seluruh program studi di lingkungan ISI Denpasar untuk selama 17 minggu melakukan aktivitas sesuai program yang dipilih. Ketujuh program MBKM dimaksud yaitu magang atau praktik kerja. Program magang memberi experiential learning. Mahasiswa akan mendapat keterampilan complex problem solving, analytical skills, dan etika profesi atau kerja, komunikasi, serta kerjasama. Asistensi mengajar. Mahasiswa turut serta mengajar dan memperdalam ilmu dengan mengajar di satuan pendidikan. Penelitian atau riset. Mahasiswa dapat menumbuhkan minat menuju profesi bidang riset dengan bermitra laboratorium atau lembaga riset demi memperkuat pool talent peneliti secara topikal, memperluas jejaring ekosistem, dan meningkatkan kualitas riset. Proyek kemanusiaan. Mahasiswa dengan jiwa muda, kompetensi ilmu, dan minat yang kuat dapat menjadi foot soldiers dalam proyek-proyek kemanusiaan. Kegiatan wirausaha. Mahasiswa yang berbakat dan memiliki minat berwirausaha diberi peluang dan kesempatan untuk mengembangkan usaha lebih dini dan dibimbing mitra dunia usaha atau dunia industri. Studi atau proyek independen. Mahasiswa mengeksplorasi gagasan mewujud karya kreatif inovatif berbasis riset dan pengembangan. Membangun desa atau KKN tematik.
Kuliah Kerja Nyata Tematik atau KKNT menempatkan mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat dan bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi serta menangani masalah untuk mengembangkan potensi desa atau daerah. Selamat bagi seluruh mahasiswa semester 7 Institut Seni Indonesia Denpasar untuk memasuki wahana baru Merdeka Belajar Kampus Merdeka di luar institut selama 17 minggu. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. The Indonesian Institute of the Arts Denpasar in Bali, Indonesia, with its new motto, Global Bali Arts and Creativity Center Hub, is proposing an event called Bali Padma Buana. The purpose of this event is to spur creativity around the general theme of the pandemic impact on the world, both on the global world in its various components and on Indonesia, with particular attention given to Bali. We expect to receive submissions from artists, students, academics, and other stakeholders regarding the way nature, health, economy, and culture are all impacted by the pandemic. With the above in mind, and considering that the notion of cosmological dynamism called Padma Buana, symbolized by a whirling lotus, is part of Balinese cultural heritage. The event aims at turning Bali into an actor of the international discourse about the relations between humans and their environment. The event will engage Indonesia and Bali in the global debate about COVID-19 pandemics and its consequences. More concretely, it aims at establishing and reinforcing networks between students, academics, and other stakeholders in the field of the arts, as well as promoting multidisciplinary creativity with the broadest possible cultural scope, and finally, at documenting maestros' artworks and techniques. This event will consist of the following sub-events: Bali Buana Widya, International Graduate Students Research Day; Bali Buana Rupa, International Arts Exhibition; Bali Buana Lango, Global Performing Arts Festival; Bali Buana Kanti, Global Art Projects Networks; Bali Buana Waskita, Global Art Creativity Conference; Bali Buana Krama, Global Artist Talk; Bali Buana Yatra, Bali Art Trip; Bali Buana Diatmika, Global Maestro Moment; Bali Buana Nata Kartinugraha, Awards; Bali Buana Bhakti, Global Collaboration Movement; Bali Buana Krama, Global Initiative Scheme. Bali Padma Buana can be construed as a proposal addressed from Bali to the world that takes into account the cultural experience of the island in keeping an harmonious balance between humans and nature. Isn't it the time for old traditional cultures to submit ideas on how to manage our common world? Untuk di segmen kedua ini mungkin bisa dimulai dari Ibu Sekar Maheni dulu untuk Prodi Pedalangan, Ibu. Kira-kira apa program-program unggulan yang bisa Ibu sampaikan kepada masyarakat bahwa di ISI Denpasar itu punya Prodi Pedalangan nih? Seperti apa Prodi Pedalangan itu, Bu? Baik, Bu Trisna, terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Ibu. Selamat malam buat pemirsa ISI TV yang pada malam hari ini berkesempatan menonton kami di sini dalam acara membicarakan sosialisasi tentang prodi kami, khususnya di Prodi Seni Pedalangan. Baik. Seperti mungkin masyarakat umum, secara umum masyarakat sudah tahu
bagaimana seni pedalangan itu yang dikenal, mungkin yang paling dikenal lebih banyak dalangnya. Dalang. Nah, jadi kami di Prodi Seni Pedalangan selain kami mencetak, anggaplah kita mencetak seorang dalang. Nah, bukan dalam artian bukan dalang sebagai seniman dalang, tapi dalang yang mempunyai lulusan dari bidang ilmu pendidikan. Nah, selain dia mahasiswa kami mendapat keterampilan dalam seni pedalangan yang nanti akan disosialisasikan ke masyarakat dalam sebuah seni pertunjukan. Nah, seperti kita ketahui banyak kita di Bali khususnya kan masih erat dengan upacara agama. Betul. Nah, jadi lulusan kami meskipun nanti di dalam masyarakat setelah dia lulus menyelesaikan studi S1 di Prodi Seni Pedalangan, mungkin kendalanya kan pekerjaan. Nah, semua lulusan pasti kendalanya pekerjaan. Tapi kami yakin prodi kami di Seni Pedalangan itu sangat erat kaitannya dengan upacara pancayatnyo di Bali itu. Nah, jadi mahasiswa kami begitu lulus dia sudah bisa mengaplikasikan ilmunya, baik sebagai menjadi dalang, menjadi penari topeng juga ya dia bisa dia mengaplikasikan ilmunya yang didapat selama dia menempuh kuliah. Nah, di samping itu kami di Prodi Pedalangan juga pada tahun ini, pada semester ini sudah menerapkan Prodi Merdeka Belajar secara 100% juga sudah. MBKM-nya sudah berjalan juga ya, sudah di berjalan pedalangan juga ya. 100%. Dan kebetulan pada tahun ini mahasiswa kami sudah lulus dari program MBKM sebanyak 5 orang yang semuanya mengambil program Project Independen. Iya, betul. Nah, kemudian mitra kami yang kebetulan diambil oleh mahasiswa, mitranya ada di Gases Bali, di mana pimpinan yayasan Gases itu juga merupakan alumni dari kami seni pedalangan, ya mahasiswa alumni pedalangan. Iya, betul. Nah, kemudian juga ada di Sanggar Paripurna. Sanggar Paripurna juga pimpinan daripada sanggar tersebut tenaga pengajar kami, Ima Desidio dari Bono Gianyar. Nah, baik Bu. Jadi memang sebenarnya kan dari visi misi Institut Seni Indonesia Denpasar pun kita kan memang menggali kesenian-kesenian tradisi agar bisa ikut berkompetisi di kancah global atau internasional, nasional maupun internasional. Jadi memang salah satu keunikan dari Prodi Seni Pedalangan ini kan setahu saya memang kalau untuk mencari seorang seniman dalang itu tidak harus sebenarnya dari keturunan ya Bu ya, untuk masa yang sekarang ini kan bisa bebas, maksudnya kalau memang berminat, senang dengan seni tradisi wayang atau mendalang itu sendiri, kita punya prodi yang cukup unik ya. Dan saya kira mahasiswanya memang tidak begitu banyak, tapi memang punya skill yang luar biasa seperti yang Ibu tadi sampaikan. Mereka bisa nopeng, bisa dalang, dan sebagainya ya. Dan salah satu lulusan terbaik kita kan juga ada wayang Cengblong seperti itu. Semua itu sudah menunjukkan sebuah produk atau hasil didikan dari Institut Seni Indonesia Denpasar itu sendiri ya. Tidak melulu hanya untuk ke skillnya saja, tapi juga diedukasi seperti itu ya Ibu ya. Betul nggih? Sedikit yang tambahkan, mungkin di sini selain dia menjadikan sebuah dirinya sebagai seorang dalang, dia juga akan bisa mengkaji, mengkaji karya-karya sastra ataupun sumber-sumber sastra pedalangan itu. Bisa juga mahasiswa kami itu ada juga lulusan dari pengkajian, juga dia mengkaji karya-karya sastra yang ada di pedalangan. Di samping itu juga lulusan kami ada juga yang bisa mengelola sebuah usaha, yaitu sanggar, yayasan. Itu banyak sekali itu masih sudah terbukti sekali itu. Jadi di samping itu juga keunggulan kami di pedalangan perkecualian. Nah, biasanya kalau di prodi lain kan tamat SMA, SMK sudah maksimal 2 tahun, setelah itu tidak boleh lagi kan mengikuti perkuliahan, mendaftar. Kalau di pedalangan ada perkecualian karena mungkin saja di pedalangan kan memang dikenal rumit. Nah, karena di ilmu pedalangan itu dia multidimensi. Ya bisa menari, harus bisa menggambel, harus bisa menyanyi, harus bisa segala macam, harus bisa dikuasai. Nah,
masih ada perkecualian kebijakan dari kampus. Selain mahasiswanya nanti mendaftar di SNPTN, kemudian kalau tidak lulus di SM bisa di SBPTN, kemudian ada jalur mandiri. Nah, pada jalur mandiri ini masih ada kebijakan bahwa manusia yang sudah manusia berarti orang-orang yang umurnya sudah melebihi batas masih bisa. Oh gitu ya, Ibu? Masih bisa, masih diterima di Prodi Seni Pedalangan. Baik. Nah, buktinya jadi waktu ini kami tidak terbatas umur. Kami Iya. punya mahasiswa yang dari Lombok tahun ini, orangnya sudah pensiun dari guru, dia masih bisa diterima di Prodi Seni Pedalangan. Karena memang menginginkan niatnya, bakatnya yang menunjukkan bakat. Iya memang betul ya Ibu, karena memang keinginan atau minat seseorang terhadap kesenian tradisi itu kan sebenarnya tidak terbatas umur mau umur berapa aja, dan tidak terbatas ini spesial yang di Pedalangan. Kalau memang ada yang berkeinginan, mempunyai minat ataupun bakat untuk mengembangkan seni pedalangan tersebut, bisa langsung mendaftarkan diri di ISI Denpasar, karena kesempatan atau peluangnya sangat besar. Saya kira kan kuotanya sama seperti yang lain-lain ya Bu ya? Bukan. Kalau di Pedalangan kuotanya sekarang kuota maksimalnya 15 orang. 15 orang. Karena dulu-dulunya kami mendapatkan mahasiswa yang kurang dari 15 orang. Tapi tahun ini kami bahkan menolak mahasiswa karena kelebihan kuota. Oh begitu. Jadi sudah memang dari tahun ke tahun meningkat. Animonya meningkat berarti Bu. Baik. Jadi ini berita yang sungguh menggembirakan sejatinya ya Bu ya. Karena sudah semakin banyak adik-adik mungkin yang berminat. Saya kira sekarang dalang-dalang cilik juga sudah banyak. Jadi sudah banyak animo ini sangat-sangat kita apresiasi. Semoga nanti di Pedalangan akan bisa menambah kuota juga, karena kemarin banyak yang nggak keterima ya Bu ya. Bisa dipertimbangkan mungkin nanti menambah kuota dan sebagainya. Oke, sekarang saya akan beralih dulu ke prodi musik nih Pak Merjo. Ini teman duet saya. Bagaimana Pak Sumarjana untuk di prodi musik? Apakah ada persiapan khusus untuk penerimaan mahasiswa baru 2022 di King? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat malam pemirsa ISI TV. Kita dikasih kesempatan untuk sosialisasi untuk mahasiswa baru nanti tahun 2022. Untuk persiapan sih tetap standar ya Bu ya. Dia harus bisa menguasai major satu. Dia, apalagi sekarang menguasai sudah alat musik. Nah itu majornya dia itu. Terus kedua, apalagi sekarang sudah virtual, harus itu wajib lah. Karena semuanya berbasis di sana. Apalagi ada kurikulum Merdeka Belajar ini malah semakin meluas lagi gitu. Dan ini memang peluang di prodi musik sangat banyak sekali peluangnya. Dan bahkan tidak bakalan habis gitu. Contohnya membuat musik, ilustrasi, background, apa segala macam itu dari apa namanya, untuk theme song macam-macam itu, ataupun mengiringi yang lain-lain ya Pak ya? Itu akan terus ada gitu. Nah terus untuk kuota kita memang selalu kita menolak Ibu, karena kita baru bisa menerima satu kelas saja, yaitu 40. Oh gitu ya? Ya kemarin kita ada 90, terus ada 80, kita terpaksa ditolak. Ya sementara. Jadi seleksinya agak ketat juga di prodi musik ya? Nah karena SNPTN, SBMPTN sama Mandiri hampir sama gitunya, apa namanya, yang melamar peminatnya itu. Makanya mungkin tahun ini atau nanti tahun akan mendatang mungkin bisa dipertimbangkan sama Bapak Rektor untuk bisa lebih nanti mungkin Pak WD1 yang kebetulan ada di sini bisa disampaikan ke Pak Rektor bahwa kita memerlukan kuota tambahan untuk prodi-prodi yang ada di FSP mungkin Pak. Ya, apalagi sekarang kan sudah dipermudah sekali dengan situasi ini, dengan meskipun bencana tapi berkah juga. Artinya berkahnya kita bisa belajar dari rumah kan, nah itu. Dan ini udah unlimited sifatnya itu. Kita tidak lagi datang secara real, bisa juga kita virtual kan. Dan terus nanti itu udah membuat kita menjadi semakin
bebas dan siapapun boleh mengikuti proses pembelajaran seperti itu. Nah, untuk MBKM kita di musik kemarin kebetulan ada yang sudah kita tanda tangani ada 5. Nah, terus yang sudah berjalan ini project independen Bapak Balawan dengan training centernya, terus Bali TV yaitu dengan project magangnya, terus Pergine sebagai wirausaha. Ya. Nah, itu tiga mitra sudah kita jalani, dan Astungkare ya tahun ini juga mereka masih minta itu. Baik. Nah, mungkin nanti kita akan kalau seandainya kita akan buka lagi 3, yaitu Antida Musik Indonesia, itu minta kita juga, tapi kita mahasiswanya belum ada ke sana. Jadi mitranya yang justru minta. Nah, terus diajak magang ya. Terus luar biasa ini. Terus Pramusti. Pramusti. Baik. Terus satu lagi Bafis kalau nggak salah. Oke. Nah, Bapis. Jadi memang peluang untuk adik-adik mahasiswa yang memang suka bermain musik atau menciptakan lagu, mengaransemen lagu, itu ranahnya ke prodi musik. Dan seperti yang sudah disampaikan tadi, itu kan kuotanya memang seleksinya agak ketat, tapi memang seperti tadi bisa dicoba melalui SN, SB, dan Mandiri ya. Mandiri. Jadi segera siapkan diri bagi yang berminat untuk mendaftar di prodi musik terutama ya. Dan seperti disampaikan tadi juga MBKM memang berarti sudah ada program magangnya, sudah ada studi independennya, begitu ya Pak ya? Sudah ada kombinasi seperti itu ya? Sudah 3. Iya, dan lulusan-lulusan dari ISI Denpasar sudah tidak diragukan lagi, pekerjaannya sudah menanti di luar ya. Jadi tidak usah ragu-ragu lagi untuk segera mendaftarkan diri di ISI Denpasar. Nah, terkait dengan fasilitas nih, saya akan langsung ke Pak WD1 aja nih, mumpung masih ada di studio bersama kami. Pak, bagaimana fasilitas yang ada di Fakultas Seni Pertunjukan, seperti apa? Kemudian seperti apa sih dosen-dosen yang mengajar di sana, Pak? Tadi sampaikan. Ya, terima kasih Bu Tisna. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi dari masing-masing prodi, karena apa? Keterbatasan mereka menerima kuota juga akibat dari keterbatasan dari fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing prodi. Nah, pada tahun-tahun ini Pak Rektor memiliki komitmen yang luar biasa terhadap peningkatan fasilitas sarana dan sarana pembelajaran, terutama penguatan di laboratorium dan studio, sehingga nantinya bisa melaksanakan proses pembelajaran dengan lebih baik lagi, dan mungkin itu bisa menampung mahasiswa lebih banyak lagi. Nah, mudah-mudahan pada tahun-tahun berikutnya nanti kuota di masing-masing prodi bisa ditingkatkan juga. Kasihan anak-anak yang begitu antusias untuk bisa kuliah di sini, akhirnya mereka nggak bisa kuliah. Jadinya kecewa ya Pak. Kecewa. Nah, mudah-mudahan dengan adanya penguatan di laboratorium dan studio di masing-masing prodi, itu nanti bisa kita tingkatkan penerimaan kuota penerimaan dari calon mahasiswa baru ini. Betul. Nah, jadi untuk yang lain di SDM, tentunya kita di fakultas juga masing-masing sudah diperkuat oleh dosen-dosen yang mempunyai jabatan guru besar, dan dia ada 5 dosen di fakultas Seni Pertunjukan yang sudah guru besar, dan ada sekitar 26 orang sudah doktor ya, dan ada yang sedang menempuh studi doktor juga. Jadi mudah-mudahan dalam tahun-tahun berikutnya persentase dari jumlah dosen-dosen yang bergelar doktor bisa ditingkatkan lagi. Jadi itu bisa memberikan penguatan terhadap proses pembelajaran di Fakultas Seni Pertunjukan. Jadi dan teman-teman ini juga masih S2 juga kami dorong untuk bisa segera melanjutkan studi doktornya biar bisa apa namanya? Termasuk saya. Nah, itu. Dan ini penting untuk peningkatan kita di ISI Denpasar selaku pelaksana pendidikan.
hidup. Iya. Mungkin itu bisa tambahkan dulu. Baik, jadi terkait dengan banyaknya mahasiswa yang tidak terserap nih, ternyata masih ada kaitannya dengan fasilitas. Dan tapi kita memang tadi juga maaf, kemarin ketika Pak Rektor hadir di studio juga sudah menyampaikan bahwa memang akan diadakan tambahan-tambahan, terutama pelebaran untuk studio dan sebagainya, ya fasilitas-fasilitas yang mendukung untuk bisa menampung lebih banyak mahasiswa datang ke ISI Denpasar seperti itu. Mudah-mudahan saja nanti ketika adik-adik sudah mendaftar di ISI Denpasar, semua yang direncanakan dari sekarang ini sudah terrealisasi. Jadi adik-adik tidak usah ragu lagi untuk datang ataupun langsung mencari informasi ke laman ISI Denpasar, yakni di www.isi-dps.ac.id. Di sana banyak sekali ada informasi-informasi terutama untuk penerimaan mahasiswa baru periode tahun 2022. Jadi saya kira sudah cukup lengkap informasi yang diberikan dari Ibu Koprodi Pedalangan, kemudian Bapak Koprodi Musik, kemudian ada Bapak WD1 yang sampai akhir menemani saya di studio ini. Terima kasih banyak atas waktunya di tengah kesibukan Bapak Ibu semua mengajar, kemudian sekarang lagi persiapan untuk penilaian TA ya, betul ya Ibu ya? Yudisium juga. Yudisium. Sudah. Baik, jadi seperti itu kegiatan yang sudah berjalan di ISI Denpasar selama ini. Saya kira semoga informasi-informasi yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan kami berharap untuk bisa bertemu dengan pemirsa yang ada di sana. Jika Anda berkeinginan untuk mendaftarkan diri, langsung klik di www.isi-dps.ac.id atau datang langsung ke ISI Denpasar yang berlokasi di Jalan Nusa Indah, Denpasar. Saya kira demikian segmen 2 akan kami tutup. Pak Wakil Dekan, masih ada yang mau disampaikan? Sudah cukup, baik. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kami akan akhiri segmen 2 ini dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi.